Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang review jurnal dengan tema keuangan perusahaan, di mana jurnal pertama berjudul Murabaha Margin Income Based on Inflation, Loan Interest Rate, and Financing Risk at the Islamic Commercial Banks in Indonesia, yang ditulis oleh Triwidya Astuti. Pendahuluan dalam penelitian ini disebutkan akad murabaha dianggap sebagai resiko minimal dari bank maupun sisi pelanggan. Dari sisi bank, jaminan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pembiayaan yang diberikan kepada pelanggan. Dari sisi pelanggan, ada kepastian besaran angsuran, karena dalam skema jual beli, nilai margin atau keuntungan bank tidak berubah sampai pembiayaan lunas. Menurut Lau Sereno pada tahun 2018, laba margin dalam akad murabaha yang dibayarkan oleh nasabah tidak akan berubah sampai pembiayaan lunas. Penentuan jumlah margin tergantung pada bank yang menilai nasabah. Misalnya, dengan memasukkan beberapa elemen seperti biaya, resiko, dan sebagainya. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh inflasi, suku bunga kredit, dan resiko pembiayaan terhadap margin murabaha pendapatan, baik sebagian ataupun secara bersamaan. Landasan teori, margin murabaha merupakan salah satu kegiatan jual beli dengan dasar akad amanah, informasi harga dasar, dan margin keuntungan yang harus diumumkan dan disepakati oleh dua belah pihak. Menurut Rabani dan Nawirah pada tahun 2018, inflasi menurut Purwanto dan Ratna terjadi ketika harga-harga naik terus-menerus dan berpengaruh pada masing-masing yang lainnya. Penyebabnya bisa karena konsumsi masyarakat yang meningkat atau kurangnya distribusi barang. Suku bunga pinjaman menurut Turjayawan pada tahun 2018 adalah dana yang tersedia yang dipinjamkan oleh bank konvensional kepada pelanggan bank untuk keperluan konsumsi baik sandang, pangan, maupun papan. Sedangkan resiko pembiayaan dapat jika bank syariah dapat memelihara pinjamannya dengan baik dan non-performing financing berkurang, maka dapat meningkatkan murabaha margin yang akan diterima oleh bank itu sendiri, menurut Purwanto dan Ratna. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu H1, variabel inflasi berpengaruh terhadap penetapan margin murabaha pada bank umum syariah. H2, variabel suku bunga berpengaruh terhadap penetapan margin murabaha pada bank umum syariah. Dan H3, variabel resiko pembiayaan berpengaruh terhadap penetapan margin murabaha pada bank umum syariah. Metode penelitian dalam jurnal ini itu populasi penelitian adalah seluruh 14 bank umum syariah di Indonesia. Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive metode. Metode pengambilan sampel dengan kriteria bank syariah yang telah menyelesaikan laporan keuangannya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Berdasarkan teknik pemilihan sampel, 10 bank syariah dari 14 digunakan sebagai sampel. Di antaranya BCA Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank NTB Syariah, BTPN Syariah, Bukopin Syariah, Bank Mandiri Syariah, Bank Muamalat, Bank Panin Syariah, dan Bank Victoria Syariah. Teknik analisis menggunakan analisis regresi letter panel dengan memilih metode yang terbaik yang akan digunakan, baik metode common effect, fixed effect, maupun random effect. Hasil dari penelitian yaitu model yang terpilih random effect model. Dari hasil uji T, inflasi tidak berpengaruh negatif terhadap penetapan margin murabaha pada bank umum syariah. Variabel suku bunga pinjam tidak berpengaruh negatif terhadap penetapan margin murabaha pada umum syariah. Variabel resiko pembiayaan tidak berpengaruh negatif terhadap penetapan margin murabaha pada bank umum syariah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah
Inflasi tidak berpengaruh negatif terhadap penetapan margin murabahah. Pinjaman suku bunga tidak berdampak negatif terhadap pendapatan margin, dan resiko pembiayaan tidak berdampak negatif atas pendapatan margin murabahah di Bank Umum Syariah. Pada dasarnya, margin murabahah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli, sehingga pembeli bisa mampu membayar pinjaman dan penjual tidak dirugikan. Jurnal kedua yang berjudul Analysis the Effect of Third Party Fund atau TPV Non-Performing Financing atau NPV, Financing to Deposit Ratio, and Profit Margin on Murabahah Financing of Syariah Commercial Bank, yang ditulis oleh Putri Saulah Hasnadina dan Ade Sofyan Mulazid. Bank Syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan aplikasi prinsip Islam, syariah dan tradisinya, menjadi transaksi keuangan perbankan dan bisnis lainnya. Menurut Antonio, pembiayaan produk dengan bagi hasil sistem tampaknya tidak berdaya untuk menjadi pendamping operasional perbankan syariah. Begitu pembiayaan dengan sistem jual beli menjadi pengganti sebagai produk intip mengoperasikan bank syariah seperti murabahah, salam, dan istiqsna. Perbankan syariah secara nasional di Indonesia saat ini menggunakan akad murabahah sebagai satu kesatuan dari produk utama pembiayaannya. Ini disebabkan oleh sistem dan perhitungan teknik yang lebih mudah dipahami baik nasabah maupun bank. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pengaruh dana pihak ketiga, non-performing financing, financing to deposit ratio, dan profit margin terhadap pembiayaan murabahah. Landasan teori. Pembiayaan adalah salah satu bank utama tugas utama bank, yaitu penyediaan fasilitas menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan defisit dari unit. Menurut Antonio, dana pihak ketiga menurut Kashmir dalam bukunya Banking Management pada tahun 2002, dana pihak ketiga berasal dari masyarakat luas. Sumber dana terpenting bagi bank kegiatan operasional dan ukuran bank sukses jika dapat membiayai operasinya dari sumber pendanaan tersebut. Non-performing finance adalah sebuah situasi di mana pelanggan tidak lagi dapat membayar sebagian atau semua kewajiban kepada bank sebagaimana telah disepakati. Menurut Kuncoro dan Suharjono, financing to deposit ratio menurut Danda Wijaya adalah rasio antara jumlah total kredit diberikan oleh bank dan dana yang diterima oleh bank. Margin keuntungan adalah keuntungan yang diperoleh hasil alokasi pembiayaan dalam bentuk jual beli murabahah dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Menurut Muhammad, sedangkan menurut Muhammad, murabahah adalah akad jual beli untuk barang tertentu, di mana penjual secara eksplisit menyatakan item yang diperdagangkan, termaksud harga pembelian barang kepada pembeli, dan kemudian membutuhkan sejumlah keuntungan. Hipotesis dan penelitian yaitu H1, variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif pada pembiayaan murabahah. H2, variabel non-performing financing berpengaruh positif pada pembiayaan murabahah. H3, variabel financing deposit ratio berpengaruh positif pada pembiayaan murabahah. Dan H4, variabel profit margin berpengaruh positif pada pembiayaan murabahah. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu semua bank umum syariah dengan melihat tingkat pembiayaan murabahah dan laporan keuangan bulanan. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu dana pihak ketiga, non-performing financing, financing deposit ratio, dan margin keuntungan. Sedangkan variabel dependennya pembiayaan murabahah. Teknik analisis menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian dalam jurnal ini
yaitu model yang terpilih random effect model. Hasil dari uji T yaitu variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah. Variabel non-performing financing tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah. Financing deposit ratio berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah, dan variabel profit margin berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah. Kesimpulannya yaitu DPK berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah, menjelaskan bahwa jika deposit lebih tinggi, maka simpanan yang akan ada di bank meningkat. Dengan peningkatan deposit bank, dana kinerja bank akan meningkat. NPF tidak berpengaruh pada murabahah pembiayaan, artinya semakin besar NPF, maka semakin besar pembiayaan murabahah yang dapat disalurkan. FDR berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Ini menjelaskan bahwa jika FDR lebih tinggi, maka keuntungan yang di bank akan meningkat. Profit margin berpengaruh positif pada pembiayaan murabahah. Ini menjelaskan jika margin keuntungan lebih tinggi, maka keuntungan di bank juga meningkat. Jurnal ketiga yang berjudul Murabahah Financing, Profit Sharing Financing, Intellectual and Non-Performing Financing on Financial Performance, yang ditulis oleh Siti Nur Aziza dan Mukaromah. Pendahuluan. Bank syariah sebagai lembaga perantara keuangan diharapkan menunjukkan kinerja yang baik. Salah satu indikator untuk mengukur kinerja keuangan bank analisis rasio profitabilitasnya. Menurut Meek pada tahun 2003, rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan. Produk pembiayaan yang diterbitkan Bank Umum Syariah antara lain pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli. Faktor lain juga mempengaruhi kinerja keuangan, antaranya intelektual kapital atau IC. Tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan secara empiris pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan bagi hasil, intelektual kapital, dan non-performing financing terhadap kinerja keuangan. Landasan teori. Murabahah merupakan salah satu jenis transaksi jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembiayaan bagi hasil merupakan usaha patungan antara bank Islam dan pihak-pihak yang mencari dana atau modal untuk meningkatkan volume bisnis. Pembiayaan bagi hasil ini dapat dibagi menjadi pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Itu menurut Sudarsono pada tahun 2017. Intelektual kapital menurut Stewart pada tahun 2010 adalah kegiatan ringkasan perusahaan yang dapat membantu suatu perusahaan bersaing dalam bisnis, yaitu pengetahuan, informasi, pengalaman, dan intellectual property yang digunakan untuk menciptakan kemakmuran. Non-performing financing mencerminkan jumlah kredit bermasalah di bank. Besarnya pinjaman bermasalah mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan dari pinjaman. Hipotesis dan penelitian ini adalah H1. Pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. H2. Pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. H3. IB Fasya berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. H4. IB Fafu berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. H5. IB STVA berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. H6. Non-performing financing berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Metode penelitian, di mana populasi penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Selama tahun 2014 sampai 2018 terdapat 14 bank. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, metode yang dipilih dengan laporan tahunan lengkap terkait variabel dan periode. Jumlah penelitian ada 58 data.
Analisis yang dilakukan dengan regresi berganda menggunakan software SPSS. Hasil penelitian di mana hasil uji T, variabel pembiayaan murabaha berpengaruh terhadap kinerja keuangan, variabel bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, variabel capital employed berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, variabel human capital tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, variabel struktural capital tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dan variabel non-performing financing berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Di mana kesimpulannya yaitu pembiayaan murabaha berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, capital employed dan non-performing financing berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, dan keuntungan berbagi pembiayaan, sumber daya manusia, dan modal struktural tidak memiliki pengaruh pada kinerja keuangan. Jurnal keempat yang berjudul Impact Analysis of Capital Adequacy Ratio and Return on Asset on Financing of Murabaha on Syariah Bank in Indonesia Period Year 2014-2018 until 2018 yang ditulis oleh Arsita Avianti dan Widian Hardianti, di mana pendahuluannya yaitu perbankan syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termaksud kelembagaan, bisnis kegiatan, serta prosedur dan proses dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Ada 8 jenis pembiayaan di perbankan syariah, yaitu akad wadiah, akad mudharabah, akad musyarakah, akad murabahah, akad salam, akad istisna, akad ijarah, dan akad qard. Pembiayaan merupakan kegiatan yang sangat penting, karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank syariah. Besarnya pembiayaan murabaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal antara lain capital adequacy ratio, penghematan dana pihak ketiga, return on asset, non-performing financing, debt to equity ratio. Sedangkan faktor eksternal meliputi inflasi dan sertifikat Bank Indonesia Syariah. Tujuan dalam penelitian ini untuk menguji besarnya pengaruh KAR dan ROA terhadap pembiayaan murabaha pada bank syariah di Indonesia periode 2014 sampai 2018. Landasan teori dalam penelitian ini, capital adequacy ratio menunjukkan berapa besar jumlah semua aset bank yang mengandung resiko yang dibiayai dari modal sendiri, selain untuk memperolehnya dana dari sumber luar bank. Return on asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Pembiayaan murabaha menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 merupakan pembiayaan penyedia uang atau tagihan berdasarkan perjanjian atau perjanjian antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak yang dibayar untuk mengembalikan uang atau pembebanan setelah waktu tertentu dengan imbalan suatu hasil. Murabaha sendiri adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu H1, capital adequacy ratio berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabaha pada bank syariah di Indonesia, sedangkan H2, return on assets berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabaha bank syariah di Indonesia. Metode penelitian dalam jurnal ini yaitu penelitian menggunakan sumber data perbankan sekunder yang terdaftar pada statistik perbankan syariah tahun 2014 sampai 2018. Populasi dalam penelitian ini adalah bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2014 sampai 2018. Sampel dalam penelitian ini dipilih oleh metode purposive sampling. Dalam penelitian ini digunakan metode analisis regresi berganda dengan menggunakan program komputer SPSS.
Hasil penelitian dapat dilihat dari hasil uji T, yaitu variabel CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, variabel ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu capital adequacy ratio berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Hal tersebut terbukti dari uji hipotesis hasilnya. CAR memiliki tingkat signifikansi 0,000 dengan T hitung 12,511, menunjukkan adanya pengaruh yang positif antara CAR dan pembiayaan murabahah. Oleh karena itu, CAR yang tinggi akan meningkatkan pembiayaan murabahah disalurkan. Ratio on asset mempengaruhi pembiayaan murabahah. Hal tersebut terbukti dari hasil pengujian hipotesis ROA memiliki taraf signifikansi 0,060 dengan nilai T hitung negatif 1,916, menunjukkan adanya pengaruh negatif, atau bisa juga menyimpulkan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah, sebab ROA semakin menurun akan menurunkan tingkat penyaluran pembiayaan murabahah. Jurnal kelima dengan judul Determinant of the Equity-Based Financing Volume, A Case of Islamic Bank in Indonesia, yang ditulis oleh Zahrotus Solihah, Bambang Agus Pramuka, dan Wiwi Robiatul Adawiyah. Pendahuluannya yaitu kurangnya ekuitas berbasis atau fenomena pembiayaan bagi hasil di seluruh dunia dapat mengakibatkan persepsi negatif masyarakat terhadap perbankan syariah. Masalah muncul ketika aset industri dengan tingkat pertumbuhan tinggi tidak diberi kompensasi yang sama oleh keuntungan perusahaan. Efisiensi biaya bank syariah memberikan dampak yang parah terhadap besarnya keuntungan yang dihasilkan oleh bank syariah, yang membuat tingkat ROA pada bank syariah lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional. Salah satu cara pengelolaan aset adalah dengan menciptakan produk kredit, yaitu besarnya kredit yang diberikan kepada masyarakat akan mempengaruhi besarnya keuntungan yang akan dikumpulkan oleh bank. Karena tujuan utama pemberian kredit adalah untuk mendapatkan keuntungan, menurut Kashmir pada tahun 2003. Jumlah non-performing finance bank dan efisien bank, biaya bank juga merupakan indikator penting dari kinerja operasional bank yang terkait dengan perkembangan produk bank syariah. Dalam hal perbankan syariah adalah pembiayaan berbasis ekuitas atau bagi hasil. Oleh karena itu diperlukan faktor penentu yang mempengaruhi volume pembiayaan berbasis ekuitas, membantu bank syariah dalam mempertahankan perannya di industri melalui peningkatan volume pembiayaan ekuitas. Untuk itu, perlu dilakukan inquiry untuk mengkaji determinan-determinan tersebut demi kredibilitas perbankan syariah, khususnya di Indonesia. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh dana pihak ketiga, profitabilitas, resiko, dan efisiensi biaya terhadap volume pembiayaan berbasis ekuitas. Adapun landasan teori dalam penelitian volume pembiayaan berbasis ekuitas. Pembiayaan berbasis ekuitas adalah moda pembiayaan yang membagi pengembaliannya berdasarkan bagi hasil atau bagi hasil berdasarkan akad yang dibuat oleh Syahibul Mal dan Mudharib di awal usaha kesepakatan yang disebut akad. Dana pihak ketiga adalah dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat. Dana yang terkumpul dari masyarakat tersebut merupakan sumber pendanaan terbesar yang paling diandalkan oleh bank, bisa mencapai 80 hingga 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank, menurut Denda Wijaya pada tahun 2005. Profitabilitas atau ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melakukan efisiensi penggunaan total asetnya. Operasi perusahaan, nilai ROA yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen aset. Dapat dikatakan demikian efisiensi manajemen dalam menciptakan perusahaan, menurut Hanafi dan Halim pada tahun 2007.
Non-performing financing adalah aset produktif yang kualitas asetnya kurang lancar, diragukan dan macet. Kerusakan resiko kredit adalah setiap resiko yang terkait dengan kemungkinan kegagalan klien untuk membayar kewajibannya atau resiko bahwa debitur tidak dapat melunasi utangnya, menurut Ghazali pada tahun 2007. Efisiensi biaya atau OSER digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam menjalankan operasi yang dihitung dengan membandingkan besarnya biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio OSER bank yang sehat kurang dari 1, sebaliknya rasio OSER bank tidak sehat lebih dari 1. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu H1, dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan berbasis ekuitas. H2, profitabilitas berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan berbasis ekuitas. H3, resiko berpengaruh negatif terhadap volume pembiayaan berbasis ekuitas. Dan terakhir H4, efisiensi biaya berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan berbasis ekuitas. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu populasi penelitian adalah bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Ini terdiri dari 3 jenis bank syariah, yaitu Bank Umum Syariah, Unit Perbankan Syariah, dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah. Jumlah total bank Islam yang terdaftar adalah 191 bank. Sampel dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 13 unit. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis kuantitatif. Metode analisis data penelitian ini adalah linear berganda dengan regresi menggunakan program SPSS. Hasil penelitian dapat dilihat dari hasil UJT yang di sini variabel DPK berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis ekuitas. Variabel profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis ekuitas. Variabel resiko tidak ada pengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis ekuitas. Dan variabel efisiensi biaya atau OSER berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis ekuitas. Kesimpulannya, dalam penelitian ini, dana pihak ketiga dan efisiensi biaya berpengaruh positif signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis ekuitas pada Bank Umum Syariah dan Unit Perbankan Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Yang kedua, profitabilitas dan resiko tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis ekuitas pada Bank Umum Syariah dan Unit Perbankan Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Demikianlah presentasi dari saya. Lebih dan kurang, terima kasih.